Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di rumah Bapa akan kita nikmati sukacita. Karena di rumah Bapa kita akan memuji dan menyembah Dia, kita meninggikan namanya, kita memuliakan Dia. Air mata tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, semua lenyap dan digantikan sukacita. Itulah sebabnya mari bersama-sama kita belajar mempersiapkan diri. Kelak ketika kita ada di rumah Bapa, kita sudah biasa dengan budaya di sorga, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang pujian dan penyembahan. Saudaraku, gereja Pantai Kosta tidak asing dengan pujian dan penyembahan. Ini lekat dengan kita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah kita. Selalu kita awali dengan pujian dan penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah kalau begitu apakah yang dimaksud dengan pujian dan penyembahan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pujian penyembahan itu bukan berbicara tentang nyanyian atau lagu. Seringkali kita menganggap kalau lagu-lagu cepat itu pujian, tapi kalau lagunya lambat itu penyembahan. Kalau lagunya sukacita itu pujian, tapi lagunya syadu kita sedang menyembah Tuhan, bukan. Pujian itu bukan tentang nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan itu bukan tentang lagu yang sedang kita naikkan kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa nyanyi, ada banyak orang bisa menyanyi. Tetapi tidak semua orang yang menyanyi adalah menyembah. Semua orang bisa menyanyi, tetapi tidak semua lagu nyanyian itu adalah sebuah bentuk penyembahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian penyembahan juga bukan berbicara tentang musik. Bagaimana bentuk musiknya, bagaimana warna musiknya. Kalau musik girang-girang kita memuji Tuhan. Kalau musiknya lambat, musiknya syadu, maka kita sedang menyembah Tuhan. No, pujian penyembahan bukan juga tentang musik. Apapun musiknya, mau cepat mau lambat, tapi kalau itu kita naikkan buat Tuhan, maka akan menjadi sebuah pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, pujian penyembahan itu juga bukan berbicara tentang tangisan. Kalau kita melihat orang berdoa dan menangis, kita pikir dia menyembah Tuhan. Kalau mereka meneteskan air mata, kita pikir dia menyembah Tuhan. Belum tentu. Siapa tahu dia menangis karena lagi susah. Siapa tahu dia menangis karena lagi sakit dan lain sebagainya. Tidak semua air mata, tidak semua tangisan adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu berbicara tentang hubungan antara sang penyembah dengan dia yang disembah. Itulah pujian dan penyembahan. Dia berbicara relasi antara umatnya yang menyembah dia dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau nyanyian, pujian, lagu yang kita nyanyikan, tapi kita kehilangan relasi, maka itu hanya sebuah lagu yang kita nyanyikan, sebuah nyanyian yang kita kumandangkan. Tetapi itu bukan sebuah bentuk penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena penyembahan itu harus lahir karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kehilangan hubungan, maka tidak ada penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya sore pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa orang-orang percaya, mengapa anak-anak Tuhan harus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada alasan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-43 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan bawalah anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk mengagungkan nama Tuhan. Itulah sebabnya tugas utama kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sebab untuk itulah kita diciptakan. Sebab untuk itulah kita dilahirkan. Supaya kita memuliakan Tuhan.
Oleh karena itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita menyadari bahwa tugas pokok kita sebagai orang-orang percaya adalah kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan salah satu kita memberikan kemuliaan adalah melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu bagaimana kita menyembah yang berkenan kepada Tuhan? Ada banyak hal yang mungkin saudara pernah pelajari tentang penyembahan. Tetapi pagi hari ini saya tertarik untuk belajar menyembah dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Dan inilah pertama kalinya kata worship itu ada di dalam Alkitab. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Ishak maksudnya, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah sekali lagi bahwa dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, kata sembahyang itu ditulis dengan kata worship. Dan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata saka. Yang artinya sujud menyembah, membungkukkan diri. Ketika Abraham bersama Ishak akan pergi ke Gunung Moria, mempersembahkan Ishak sebagai korban, maka dia berkata kepada bujang, kamu tinggal di sini, aku akan naik ke atas bukit, di sana aku akan sembahyang, di sana aku akan menyembah, di sana aku akan sakau, di sana aku akan sujud dan menyembah kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari kita mempelajari kalau begitu dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Apakah yang dimaksud dengan sembahyang? Apakah yang dimaksud dengan penyembahan? Apakah yang dimaksud dengan worship? Maka saya melihat yang pertama bahwa penyembahan itu adalah sikap hati, bukan sekedar tradisi. Abraham akan naik ke Gunung Moria, tetapi sebelum dia ada di atas Gunung Moria dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, maka dia berkata, aku akan pergi sembahyang, aku akan sakau kepada Tuhan, aku akan menyembah Tuhan, aku akan sujud kepadanya. Itu sikap hati sebelum semua dilakukan, tetapi dia punya sikap hati untuk menyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu tidak dilakukan di dalam gereja. Pujian penyembahan itu dilakukan ketika kita masih ada di rumah. Ketika kita bangun pagi, kita sadar ini hari Minggu, saya akan datang ke gereja, saya akan berdoa, saya untuk menyembah Tuhan. Jangan maknai pujian penyembahan itu hanya di gereja. Karena pujian penyembahan itu adalah sikap hati, bukan sekedar tradisi gereja yang kita lakukan di setiap minggu. Adakah kita sadar bahwa ketika kita ke gereja, kita ingin datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ingin sembahyang, kita ingin worship, kita ingin sakau, menyembah, membungkukkan diri, dan sujud kepada Tuhan. Ataukah kita hanya sekedar kebiasaan? Kalau ibadah hari Minggu menjadi ritual, ibadah hari Minggu menjadi tradisi kekristenan kita, yang namanya orang Kristen hari Minggu harus beribadah, maka kita kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan, kita boleh memuji Dia, tapi kalau kita kehilangan sikap hati, maka kita tidak sedang menyembah Tuhan. Kita sedang melakukan liturgi, kita sedang melakukan tata cara gereja, tetapi kita tidak menyembah Tuhan. Penyembahan yang sejati harus lahir dari dalam hati. Tidak hanya kata-kata yang keluar, tapi hati kita harus menyertainya. Itulah sebabnya datang ke gereja jangan hanya bawa diri, bawa hati. Biarlah hati ini yang menyembah kepada Tuhan. Kalau hati kita menyembah, maka seluruh tubuh kita akan menyembah Tuhan. Kalau hati kita menyembah, maka semua organ tubuh kita akan menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Tuhan menentang bangsa Israel. Karena mereka bisa menyembah dengan mulutnya, tapi kehilangan hati kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Alkitab berkata percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Dengan tegas Alkitab berkata percuma mereka beribadah. Kalau hanya mulut saja yang kita bawa. Tetapi kita tidak pernah menyertakan hati kita buat Tuhan. Sebab itu mari kita buat ibadah kita ini jangan percuma. Jangan hanya bawa diri. Bawalah hati kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, bahwa penyembahan. Next slide. Terus. Penyembahan ditunjukkan melalui ketaatan. Ini penyembahan. Penyembahan itu ditunjukkan melalui ketaatan. Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Dan ketika dia membawa Ishak, maka sebelum sampai ke atas bukit dia berkata kepada bujangnya, kalian tinggal di sini, aku dan anak ini akan sembahyang, akan ke puncak, akan sujud menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan, dia taati, dia ikuti. Dan itulah penyembahan yang sejati. Bahwa penyembahan harus ditunjukkan melalui ketaatan. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga menunjukkan bagaimana ketaatannya Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria yang persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat responnya ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Penyembahan itu ditunjukkan melalui ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan tanpa ketaatan adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita ingin menyembah Tuhan, kita menjadi penyembah Tuhan, maka itu harus diwujudkan dalam sikap hidup kita. Kita harus menunjukkan sikap yang taat kepada firman-Nya. Penyembahan itu bukan acara gereja. Saudara bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Tetapi tidak ada artinya kalau hari Senin sampai Sabtu kita kehilangan ketaatan kepada Tuhan. Kita taat waktu kita di gereja. Tetapi setelah keluar dari gereja kita kehilangan ketundukan diri kepada firman. Maka tidak ada artinya penyembahan kita. Penyembahan itu harus lahir dari hati yang taat kepada Tuhan. Apakah kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita mengikuti perintah Tuhan? Apakah kita menurut firman Tuhan? Dan itulah penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Di mana ada ketaatan, maka penyembahan itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi kalau kita nggak taat, lalu kita bawa korban, Tuhan nggak bisa disogok dengan korban kita. Tuhan tidak bisa dirayu dengan kata-kata kita. Di tempat ini kita berkata manis tentang Tuhan, tetapi di dalam hati kita penuh kejahatan. Dan Tuhan tidak pernah tergoda dengan keadaan yang demikian. Oleh sebab itu mari kita tunjukkan, ekspresikan penyembahan kita melalui ketaatan hidup yang total kepada Tuhan. Saul ditolak bukan karena persembahannya yang kurang banyak. Dia ditolak karena hilangnya ketaatan dalam hatinya. Banyak yang dia bawa. Ada banyak lembu sapi yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak rampasan yang dia bisa korbankan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak suka dengan itu semua. Aku gak mau dengan persembahanmu. Sebab lebih baik dengar-dengaran daripada memberikan korban. Saudara, mari kita keseimbangkan antara ibadah dan kehidupan kita. Di tempat ini mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Tetapi keluar dari gereja, tetaplah hidup dalam ketaatan. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Sebab itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan ketaatan, kita hidup dalam dosa. Kita tinggal dalam kejahatan.
maka semua yang kita lakukan kepada Tuhan tidak pernah diterima oleh Tuhan. Di gereja pujilah Tuhan dengan segenap hati. Tetapi di luar gereja, maka tunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena penyembahan itu adalah ekspresi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memaknai pujian dan penyembahan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bahwa penyembahan itu dibuktikan melalui persembahan. Penyembahan itu dibuktikan melalui persembahan. Ketika Abraham berkata kepada bujangnya, tinggal di sini. Aku dan anak ini akan pergi ke atas bukit untuk sembahyang. Untuk memberikan korban kepada Tuhan. Dan itulah penyembahan yang sejati. Penyembahan itu selalu dibuktikan dengan persembahan. Dia bawa korban ke puncak Bukit Moria. Itulah bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Abraham tidak datang dengan tangan kosong. Dia tidak datang dengan hampa. Dia bawa persembahan untuk diberikan kepada Tuhan. Dan itulah penyembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mustahil kita menyembah Tuhan kalau tidak ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Penyembahan itu harus ditunjukkan, diwujudkan dengan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar orang berkata demikian. Mari kita masuk hadiratnya dengan puji-pujian. Sehingga seolah-olah puji-pujian akan mengantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Puji-pujian ditempatkan oleh gereja menjadi awalan dalam ibadah. Seolah-olah sedang mengantar kita untuk mempersiapkan diri di dalam hadirat Tuhan untuk menerima kebenarannya. Bukan. Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu bukan dengan pujian. Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu bukan dengan penyembahan. Jalan masuk kita ke hadirat Tuhan itu darah Yesus. Dia yang sudah berkorban, dia yang sudah mati, dan dialah yang membuka jalan sehingga semua orang percaya boleh masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi pujian penyembahan itu adalah persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Pujianmu, pujianku, pujian kita semua itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari bawa persembahanmu kepada Tuhan melalui pujian dan persembahan. Karena jalan masuk telah dibayar melalui kematiannya di atas kayu salib. Tanpa korban Yesus, tanpa kematiannya, maka kita tidak akan bisa menghampiri Tuhan. Dan Tuhan minta bahwa persembahan itu adalah bukti penyembahan. Persembahan itu adalah bukti dari penyembahan. Oleh karena itu mari ketika kita ada di rumah Tuhan sadar ini karena darah Yesus. Dan aku datang bukan dengan tangan kosong. Aku ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jangan menganggap pujian penyembahan hanya pengantar untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, itulah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya datang ke gereja jangan terlambat. Saudara kehilangan berkat. Kalau saudara nggak datang dengan pujian dan penyembahan. Lalu apa yang kau dapatkan? Lalu apa yang kau berikan? Kita hanya ingin menikmati dari Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan kepada Tuhan. Datang lebih awal. Datang lebih cepat. Siapkan hati. Dan persembahkanlah pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Karena jalan masuk. Itu sudah dia buka melalui pengorbanannya. Melalui darahnya. Dia membuka jalan masuk buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Persembahan adalah penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan macam-macam persembahan. Mulai dari pikiran, tenaga, waktu, uang, berkat saudara, apapun bisa dipersembahkan. Tetapi penyembahan itu juga merupakan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Sebab itu berikan yang terbaik dari Tuhan.
Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun. Yang keempat, saudaraku, bahwa penyembahan itu adalah ekspresi kasih. Penyembahan itu adalah ekspresi kasih. Saudara perhatikan, kerelaan Abraham untuk menyembah dan mempersembahkan Ishak adalah bukti kasihnya kepada Tuhan. Kerelaan Abraham untuk menyembah dan mempersembahkan Ishak adalah bukti kasihnya kepada Tuhan. Saudaraku, saudara bisa tahu bahwa Abraham menanti Ishak itu 25 tahun. 25 tahun menanti anak perjanjian. Dan ketika anak itu lahir, bagaimana sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Kebekuan penantian yang begitu panjang sekarang terpecahkan. Dan dia sangat sukacita. Saudara yang punya anak tunggal tahu tentu saja bisa mengerti bagaimana kita menjaga anak ini. Kita merawatnya dengan baik. Kita memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Karena ini satu-satunya anak yang Tuhan berikan. Tetapi ketika anak ini bertumbuh remaja, maka Tuhan bilang berikan kepadaku, persembahkanlah, hancur hatinya. 25 tahun Tuhan aku menanti. Dan sekarang kau sudah beri, kau minta lagi. Apa artinya kau berikan? Ishak bisa merenggut kasihnya Abraham dengan Tuhan. Tuhan yang selama ini dia cintai. Tetapi dengan hadirnya Ishak, jangan-jangan dia lupakan Tuhan, dia lebih mencintai Ishak. Karena 25 tahun dia menanti. Tetapi kita melihat bagaimana sikap hatinya Abraham. Penyembahannya dia tunjukkan dengan ekspresi kecintaannya kepada Tuhan. Dia tidak segan-segan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan jauh lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Penyembahanmu itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Pujian yang kita naikkan itu adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya mendorong untuk semua anak-anak Tuhan. Mari tunjukkan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Apapun yang bisa engkau buat Tuhan, buatlah. Karena inilah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Injil dikisahkan ada seorang wanita yang sangat berdosa. Dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Berapa kali saya sampaikan kisah ini sangat menyentuh hati kita. Ketika wanita berdosa ini dilepaskan dan diampuni dosanya, maka dia datang kepada Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia tunjukkan? Yang dia ekspresikan. Yang dia ekspresikan adalah bentuk cintanya kepada Tuhan. Dia tidak rela, tidak segan-segan untuk menjual semua yang dia miliki. Dia berikan kepada Yesus minyak narwastu yang mahal harganya. Dia berikan kepada Yesus sebagai bukti betapa besarnya cintanya kepada Tuhan. Penyembahan selalu diekspresikan dengan kasih. Tanpa kasih tidak ada penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Nah berikutnya saudaraku, bagaimana kita mengekspresikan pujian dan penyembahan. Saya mengundang untuk seluruh pemain musik dan para singer maju ke depan. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana ekspresi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan.
Dan hari ini saya ingin bersama-sama kita belajar. Mari kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, ekspresi pujian penyembahan yang pertama, Alkitab mencatat itu disebut dengan yadah. Yadah itu adalah mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan dan pengagungan kepada Tuhan. Ketika kita sedang mengangkat tangan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita sedang mengekspresikan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kita yada kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang punya anak tentu bisa mengerti. Ketika anak-anak kecil, lalu dia mulai mengulurkan tangannya. Apa yang saudara katakan? Apakah saudara akan mundur? Tidak. Ketika kita lihat anak-anak mulai mengulurkan tangannya, maka orang tua akan segera menghampiri, mengulurkan tangannya, memegang anak itu, lalu mengangkat dan menggendongnya. Itulah yadah. Ketika kita sedang mengangkat tangan kepada Tuhan, maka dari tempat yang maha tinggi, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dia menerima segala penyerahan yang kita berikan kepadanya. Persoalan yang kau alami, engkau bisa yadah kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan serahkan seluruh problem, persoalan, apapun yang kau hadapi. Itu ekspresi dari sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Kita akan praktekkan beriadah pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Yes. Hadap hidup di luar kasih. Oh Bapa. Sekedar bernyanyi, karena saudara bisa menyanyikan lagu. Penyembahan itu lahir dari hati. Mungkin saudara datang dengan beban yang berat. Saudara datang dengan berbagai macam kelemahan. Tapi maukah saudara mengangkat tangan dan katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Aku tak dapat jalan tanpa Engkau. Aku gagal, aku jatuh, aku lemah tanpa Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau rasa selamaku. Yesus pegang. Tangan kami Bapa, tak dapat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau rasa selamaku hidup. Ada sesuatu yang beda yang kau bisa rasakan. Ketika nyanyian itu bukan sekedar lagu yang kita nyanyikan, tapi itu ungkapan hati, sebuah bentuk penyembahan. Yesus, pegang erat tanganku. Kita sadar hari depan tidak akan selalu mudah. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang akan kita alami. Tapi kita bersyukur ada tangan kuat yang memegang kita. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Saudara tidak akan pernah berjalan sendirian. Saudara akan selalu ditemani oleh Tuhan. Maka jangan bosan-bosan angkat tanganmu dan katakan, Yesus pegang. Yesus
Engkau alasan selamat. Haleluya. Percayalah, tangan Tuhan terulur buat setiap kita. Seperti Petrus yang hampir tenggelam di tengah lautan. Dia berkata, Tuhan tolong. Yesus segera datang dan mengulurkan tangannya. Dia berkata, jangan takut, ini aku. Yang kedua, bahwa ekspresi dari pujian penyembahan itu dikatakan sebagai taudah. Apakah yang dimaksud dengan taudah? Taudah adalah korban ucapan syukur, tanda kita setuju dan mengamini apa yang Tuhan telah perbuat atau apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Jadi ketika kita taudah, kita sedang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita sepakat, kita setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita percaya dengan apa yang akan Tuhan lakukan.